Akbar TV. Untuk mendeteksi bahwa harta itu haram dan apakah harta itu halal, itu kita harus belajar ya tentang syariat Allah Azza wa Jalla yang mengajarkan masalah muamalah. Kapan kita tidak paham dengan muamalah, maka kita tidak akan paham untuk mengoreksi harta-harta yang kita miliki, apakah itu halal atau haram gitu. Ya, apakah itu halal atau haram. Makanya secara istilah ya, harta haram itu adalah harta yang kita dapat dari cara atau dengan cara melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Itu harta haram. Dan kita tidak akan tahu bahwa harta yang kita miliki itu haram kalau tidak tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya. Makanya dalam khobar ya, tahu khobar kan? Khobar itu ucapan sahabat, tetapi dia masuk kategori sahih apabila rawinya atau sanadnya itu sahih. Dan ini sahih ya. Dr. Erwandi mengutip bahkan dalam kitab Fikih Muyassar Qismul Muamalah, kalimat ini, khabar ini juga dikutip. Khabar ini tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi ya, rahimahullah. Walaupun beliau ini cenderung pembahasannya tentang masalah tazkiyatun nafs ya, tapi beliau angkat hadis ini berkenaan dengan transaksi atau berkenaan dengan muamalah yang selama ini muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kapan kita mengenal harta haram itu? Ali bin Abi Thalib dalam khabar ini mengatakan, bagaimana khabarnya bunyinya? Manit tajara ya, dalam buku ini juga dijelaskan seperti itu ya. Nanti antum tinggal searching saja insyaallah. Manit tajara qabla ayat tafaqaha fid din, disebutkan di sini, faqadir tama'a fir riba sumartama'a. Ini kelihatannya kalimatnya ini sederhana, bahkan mungkin sebagian dari kita baru dengar khabar ini sebab kita masa bodoh. Kalau kita mau mengambil istilah ya, dalam istilah usul fikih ya, dalam istilah fikih ada usul seperti ini. Kalau dalam fikih ibadah, semua ibadah itu dilarang. Ya, semua ibadah itu dilarang sampai ada hadis atau ayat Al-Qur'an atau dalil yang membolehkan atau menganjurkan bahwa ibadah itu boleh dikerjakan. Syukran. Boleh dikerjakan. Itu dalam fikih ibadah. Kalau dalam fikih muamalah ya, antum harus maknai muamalah jangan sempit ya. Ketika saya mengatakan muamalah, jangan berpikir bahwa transaksi jual beli. Ya. Muamalah itu interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kalau jual beli, kalau masuk dalam bab jual beli, namanya muamalah mal. Tapi di akhir zaman ini konotasi muamalah, ketika orang mengucapkan muamalah, maka konotasinya transaksi jual beli. Kok bisa? Ya karena manusia tidak mau belajar. Belajarnya pelajaran yang lain, muamalah nggak dipelajari. Akhirnya apa? Transaksi bisnisnya bermasalah semua. Akhirnya keluarganya bermasalah. Setiap bulan nggak bisa tidur karena harus bayar cicilan hutang. Tadi kaidah pertama tadi ya, bahwa dalam hal ibadah, semua ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang membolehkan atau menganjurkan ibadah tersebut. Bagaimana kaidah dalam muamalah? Semua muamalah itu, ini kebalikannya. Semua muamalah itu, semua transaksi itu dibolehkan. Dibolehkan. Antum mau jual ular, mau jual minuman keras, mau jual apa lagi? Mau nipu orang dengan transaksi jual beli,
Ini antum jangan dengar sepotong ya kalimatnya ini. Mau transaksi apa saja yang di dalamnya mengandung unsur kalau sudah kita cek mengandung unsur haram, itu pada dasarnya semuanya boleh. Ya, antum jual mobil dengan sistem menipu orang boleh. Kenapa boleh? Iya, selama tidak ada dalil hadis atau ayat ya yang melarang transaksi itu, gitu. Boleh, silakan beli, jualan silakan. Antum bisnis dengan menggunakan harta riba, ya, pinjam uang di bank untuk berbisnis, silakan. Selama tidak ada dalil atau ayat yang melarangnya, silakan jalan saja. Nah, inilah yang jadi masalah. Kenapa bermasalah? Berkenaan dengan khobar tadi yang saya bacakan, kebanyakan manusia, ya, yang dia berbisnis, apapun itu bisnisnya, gitu kan, dia tidak mau mempelajari muamalah. Kenapa? Sebab ketika dia mempelajari muamalah, maka ketahuanlah semuanya bahwa oh ternyata nggak boleh. Mending saya nggak usah belajar muamalah. Kalau saya belajar muamalah, Ustaz, tidak jadi bisnis, Ustaz. Nggak jadi bisnis. Padahal Masya Allah, Islam pernah jaya 800 tahun lamanya, ya, bahkan di zaman para sahabat, bisnis jalan kok dengan sistem syariah, dengan sistem yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Allah Sallallahu Muhammad. Makanya dalam khabar ini dikatakan manitajara, barang siapa yang melakukan transaksi jual beli, barang siapa yang melakukan muamalah, sifatnya umum, ya. Qabla, sebelum ayat tafaqaha fid din, sebelum dia paham tentang masalah agama ini, ya, Dr. Muslih Al-Misri menjelaskan bahwa fiddin di sini adalah muamalah. Ya. Kapan kita tidak mempelajari muamalah sebelum kita berbisnis, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan faqad irtama fir riba, maka dia akan masuk ke dalam riba. Riba itu jangan dimaknai dengan kalau saya pinjam 1 juta kembalinya 1.100.000, wah itu riba. Berarti yang lainnya kalau bukan begitu, bukan. Antum jangan maknai riba secara sempit. Itu makna riba sempit. Dan sebagian besar dari kita, sebagian besar dari masyarakat secara umum memaknai riba itu dalam titik itu saja, gitu. Sehingga ketika masalah yang lainnya, wah ini bukan riba, kan nggak ada lebihnya, gitu. Ini kelemahan kita. Kenapa? Kita nggak mau belajar muamalah, gitu.